Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunida Putra Divya dari kelas 11 TJKT 1. Di bab 1 ini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan virtual mesin. Pada bab 1 ada bab pengenalan virtual mesin. Kita akan membahas apa itu virtual mesin, kemudian arsitektur yang digunakan, dan juga kita akan mencoba mendownload VirtualBox maupun VMware. Langsung saja yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu virtual mesin. Jika teman-teman melihat pada layar, terdapat dua gambar, di mana pada gambar ini adalah arsitektur. Pada gambar sebelah kiri ini adalah arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Pada bagian paling bawah ini terdapat yang namanya hardware, seperti storage, compute, network, memory, dan sebagainya. Nah, di atas hardware itu terinstall OS atau operating system. Kemudian ada aplikasi-aplikasi. Jadi semisal hardware ini ibaratkan laptop saya. Di laptop saya itu terinstall yang namanya OS, di mana saya menggunakan operating system Windows. Kemudian di Windows saya itu terinstall beberapa aplikasi-aplikasi. Nah, itu arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Sekarang bagaimana arsitektur yang menggunakan virtual mesin? Di sebelah kanan ini adalah arsitektur yang menggunakan virtual mesin, di mana bagian paling bawah ini terlihat hampir sama dengan arsitektur tanpa virtual mesin, di mana terdapat hardware, juga seperti storage, memory, network, dan lain-lain. Kemudian terinstall yang namanya operating system. Nah, tapi bedanya di atas OS itu terdapat yang namanya hypervisor. Hypervisor ini adalah sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual mesin. Jadi, misalkan kita sudah menginstal hypervisor, kita bisa membuat yang namanya virtual mesin. Nah, teman-teman juga bisa membuat banyak virtual mesin, tetapi terkadang storage laptop teman-teman. Misalkan, storage-nya teman-teman itu sekitar 512 GB. Itu kan termasuk besar. Jadi, teman-teman bisa lebih banyak membuat virtual mesin. Di virtual mesin juga ada yang namanya hardware, yaitu storage, ada juga compute, memory, dan network, dan sebagainya. Tapi bedanya, hardware ini adalah hardware virtual. Jadi, virtual mesin ini ibaratkan komputer virtual kita. Jadi, pada komputer kita itu terinstall yang namanya hypervisor. Nah, kita bisa membuat virtual mesin atau komputer virtual di mana hampir sama seperti komputer kita. Terdapat hardware, juga kemudian ada OS. Kemudian kita bisa menginstal aplikasi juga dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang arsitektur virtual mesin. Di sini ada dua gambar, di mana yang pertama adalah bare metal arsitektur atau tipe 1 hypervisor. Kemudian pada tipe 2 hypervisor itu ada hosted arsitektur. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Jika bare metal arsitektur itu setelah hardware, kita bisa menginstal langsung yang namanya hypervisor, dan kita bisa langsung membuat banyak virtual mesin. Nah, pada bare metal arsitektur itu, hypervisor yang sedang digunakan biasanya ada Proxmox, kemudian ada VMware ESXi, tetapi bedanya jika VMware ini berbayar. Kalau Proxmox itu open source atau gratis, cuma disarankan untuk teman-teman yang di kantor. Misalkan bekerja di kantor itu lebih baik menggunakan VMware, karena tentunya lebih banyak support dan fiturnya juga lebih bagus. Kemudian kita masuk ke tipe 2 hypervisor, yaitu hosted arsitektur. Jika kita lihat perbedaannya, pada hardware itu terdapat dulu yang namanya host OS. Jadi sebelum hypervisor, pada hosted arsitektur itu kita harus menginstal yang namanya host OS, di mana di atas host OS kita baru bisa menginstal hypervisor. Jadi pada hypervisor yang digunakan hosted arsitektur itu biasanya ada VMware. Juga cuma ini VMware Workstation, dan juga ada VirtualBox. Sama seperti sebelumnya, jika VirtualBox itu gratis, dengan VMware Workstation itu berbayar. Jadi setelah teman-teman menginstal hypervisor itu, teman-teman bisa langsung membuat yang namanya virtual machine. Dan teman-teman juga bisa membuat banyak virtual machine tergantung dari kapasitas yang dimiliki oleh laptop teman-teman. Pada hosted arsitektur ini biasanya digunakan pada laptop atau komputer kita sendiri. Jadi digunakan ketika kita ingin belajar ataupun ingin mencoba virtual machine. Nah, itu biasanya menggunakan hosted arsitektur. Sekarang kita akan lanjut mencoba mendownload dan menginstal VirtualBox. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang arsitektur yang digunakan virtual machine. Kali ini kita akan menggunakan hosted arsitektur atau tipe 2 hypervisor, di mana kita akan menginstal hypervisor. Di sini hypervisor yang biasa digunakan atau kebanyakan digunakan yaitu ada VirtualBox dan juga VMware.
Jadi, kali ini kita akan mencoba mendownload VirtualBox. Langsung saja teman-teman masuk ke aplikasi pencarian seperti Google Chrome atau Microsoft Edge. Di sini saya coba menggunakan aplikasi Google Chrome. Setelah masuk aplikasi, langsung saja searching download VirtualBox. Setelah itu, teman-teman bisa memilih yang namanya Download Oracle VM VirtualBox. Yang paling atas, klik saja. Di sini ada tampilan webnya. Teman-teman bisa scroll sedikit ke bawah. Di sini teman-teman diharuskan memilih host OS yang digunakan oleh komputer atau laptop teman-teman. Kebetulan host OS saya Windows, jadi klik saja yang Windows host. Dan di atas sini sudah langsung mendownload. Tunggu sampai selesai proses mendownload VirtualBox-nya. Kemudian jika sudah selesai, kita akan menginstal VirtualBox-nya. Di sini kita klik 2 kali. Kemudian jika ada izin change to your device, kalian klik saja yes. Nah, di sini kita klik next. Terus di sini di mana tempat penyimpanannya. Bisa teman-teman pilih pada menu browser. Kemudian next lagi, di sini next lagi, di sini yes lagi. Terus di sini kita klik install. Kemudian tunggu saja sampai proses penginstalan selesai. Jadi jika teman-teman baru awal atau pertama penginstalan VirtualBox, biasanya diminta permission untuk mendownload atau mengupdate. Sebaiknya ikuti saja perintahnya dan mengupdate. Selanjutnya, jika sudah kalian checklist dulu yang di atas, yang start terus klik finish. Selanjutnya, kita akan mencoba mendownload Hypervisor VMware, di mana Hypervisor VMware juga termasuk ke dalam hypervisor yang sering digunakan dalam hosted arsitektur. Nah, jadi kita langsung saja buka aplikasi pencarian atau browser. Saya contohkan di aplikasi Google Chrome. Kemudian kita searching download VMware. Lalu kita pilih yang paling atas. Lalu kita scroll ke bawah. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa aplikasi VMware ini berbayar. Tetapi kita bisa menggunakan trial selama 30 hari. Di mana di bawah sini ada link download berdasarkan host OS laptop teman-teman. Kebetulan host saya Windows, jadi saya download yang bagian Windows. Nah, ini kan kayak gini. Jadi karena ini berbayar atau berlangganan, buat teman-teman yang mau berlangganan silakan. Karena sebelumnya saya sudah punya filenya, jadi kita next saja ke tutorial install. Lalu kita ke proses penginstalannya. Di sini kita klik 2 kali. Seperti biasa, jika ada izin change to your device, kita klik saja yes. Nah, di sini kita klik lagi pada pilihan yes. Setelah itu, kita klik saja yang next. Kita klik next lagi. Nah, di sini jangan lupa untuk mencentangnya. Lalu pilih next. Lalu di sini kita pilih lagi next. Di sini kita next saja. Lalu kita pilih next. Jangan lupa untuk mencentang 2 pilihan di atas. Lalu di sini kita klik untuk menginstal. Tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, ini dia tampilan awal dari VMware Workstation. Cukup sekian, terima kasih.